program Tunas Makmur itu? Program Tunas Makmur merupakan program pendampingan intensif kepada petani dan budidaya pertanian berkelanjutan, serta melibatkan rantai pasok dan didukung oleh teknologi. Program Makmur memberikan binaan dan juga bimbingan kepada petani, khususnya para petani milenial, untuk dapat memaksimalkan hasil pertanian di Indonesia. Tujuan dari program ini untuk meningkatkan minat generasi muda di bidang pertanian. Dengan adanya minat petani, kedepannya diharapkan akan melahirkan petani-petani milenial yang sukses memajukan sektor pertanian di Indonesia. Apalagi saat ini nih, menjadi petani tidak lagi bekerja dengan cara-cara lama loh. Petani masa kini sudah dapat menggunakan teknologi di bidang pertanian yang terus berkembang. Menurut Supriyoto, petani yang mengikuti program ini tercatat pendapatan atau keuntungannya meningkat hingga 51,11% penghasilannya. Dan Supriyoto juga mengatakan dengan adanya program ini berhasil meningkatkan produktivitas komoditas padi rata-rata 32,73% menjadi 7,7 ton per hektar dari yang sebelumnya hanya 5,8 ton per hektar. Sumber Kementerian BUMN. Berdasarkan data dan perhitungan yang kami lakukan, produktivitas musim tanam sebelumnya menghasilkan 4,06 ton per hektar. Kini mengalami peningkatan hampir 50% dari sebelumnya, yakni 6,20 ton per hektar. Meningkatnya produktivitas hasil panen tanaman padi di musim tanam kali ini dikarenakan dengan melakukan budidaya padi yang tepat dan benar, ditentukan oleh faktor-faktor pemupukan yang baik sehingga padi memproduksi anakan yang banyak serta subur, monitoring lahan yang dilakukan secara berkala, dan pengendalian hama serta penyakit tanaman padi dengan menggunakan pestisida dosis yang tepat. Selamat sore Bapak, kami mau minta waktunya sebentar untuk bertanya mengenai program Makmur Pak. Ya. Yang pertama itu, program Makmur ini sudah dilaksanakan sejak kapan ya Pak?
Jadi program Makmur sebenarnya sebelum tahun 2021 itu sudah dilaksanakan per anper atau per perusahaan dari Pupuk Indonesia. Akan tetapi pada saat tahun 2021 program Makmur ini nama asalnya adalah Agrosolution. Dari Januari 2021 sampai September 2021. Nah, kebetulan di bulan September tersebut Pak Menteri Erick Thohir itu melakukan monitoring atau pengamatan program itu di Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Beliau mengatakan kalau program Agrosolution ini dianggap namanya itu keinggrisan, sehingga petani itu sulit untuk mengucapkan. Nah, dari situ Pak Menteri Erick Thohir meminta program ini diganti nama menjadi program Makmur. Nah, dari situ program Makmur itu untuk ini kali Pak, untuk manfaatnya Pak, manfaat dari program Makmur ini yang bekerja sama dengan koperasi terus PT-PT gitu Pak, untuk para petani dan koperasi PT-nya itu manfaatnya apa ya Pak? Secara manfaat itu kan kita berpikir dari kendala atau kesulitan yang dihadapi petani. Dari histori kesulitan itu, misalkan pada saat mau memupuk, kadang pupuk itu belum ada. Pas pada saat panen, harga panen anjlok. Dari itu kita berusaha memberikan benefit atau manfaat terhadap petani dengan cara menghubungkan hulu hilirnya suatu pertanian. Dari permodalan, pendampingan, saprodi, sampai off-taker. Ditambah lagi dengan asuransi. Untuk selanjutnya, apa sih Pak target dari program Pupuk Makmur ini untuk para petani Indonesia ke depannya Pak? Harapannya petani adalah satu, produktivitas meningkat, pendapatan petani juga lebih baik, dan petani itu ibaratnya budidaya itu tidak sendiri. Artinya dengan tujuan ada pendampingan itu harapannya di saat petani mendapat kendala atau masalah, petani itu ada ruang atau ada tempat untuk bertanya atau istilahnya untuk curhat gitu. Nah, selanjutnya mungkin kan di luaran sana masih ada yang penasaran nih Pak sama program Makmur Pupuk Kujang ini, dan kayak mungkin banyak yang pengen bergabung. Apa aja sih Pak syarat buat bekerja sama mungkin dengan program Makmur ini Pak? Kalau untuk ketentuan itu sebenarnya mudah. Jadi yang jelas dia petani, dia pengen belajar, dia pengen maju, insya Allah nggak ada batasan yang lain seperti itu. Artinya dari beberapa agregator itu misalkan seperti Koperasi Urip Petani Mandiri itu memfasilitasi petani-petani yang seperti itu. Artinya nanti Koperasi Urip Petani yang mengelola atau menghubungkan dari permodalan, pendampingan, saprodi, pas panen juga langsung di offset sama food station, dan ada asuransi juga. Artinya di saat petani itu mengalami suatu kerusakan tanaman ataupun kegagalan, nanti ada pihak asuransi yang akan membackup dari panen tersebut. Nah, untuk yang bisa bergabung itu apakah hanya koperasi yang bisa bekerja sama gitu Pak? Apakah hanya koperasi, PT, atau bisa petani perorangan Pak langsung bisa bergabung? Jadi kalau sistemnya ini adalah bentuk kelompok dulu. Jadi kalau petani satu orang langsung ke Kujang mungkin rada kebingungan ya. Jadi petani itu diharapkan bisa kita hubungkan terhadap agregator. Nah, agregator itu untuk di Kerawang ada beberapa seperti Koperasi Urip Petani Mandiri,
PT Pupuk Indonesia Pangan, ada yang lain atau kayak PT Panca seperti itu. Jadi memang beberapa perusahaan itu memang sudah melakukan pembinaan terhadap petani gitu. Jadi kalau ada petani yang ingin ikut, ya kita sampaikan atau kita hubungan terhadap agregator itu. Kita sebutnya adalah mitra integrator atau mitra agregator. Gitu. Nah, kira-kira Pak, ada berapa banyak sih Pak koperasi atau PT yang sudah bekerja sama dengan dengan Pupuk Makmur ini? Kalau untuk Pupuk Kujang sendiri mungkin sudah di atas 30 ya, 30 perusahaan. Cuman kalau untuk secara pupuk Indonesia secara nasional mungkin lebih dari 200. Selamat sore Pak, kami izin bertanya mengenai Koperasi Hurip Tani ini. Yang pertama itu, Koperasi Hurip Tani ini apa sih Pak? Karena masih banyak petani yang masih belum tahu gitu Pak. Oke. Hurip Tani itu asal katanya dari hidup petani. Saya bicara ini dulu ya, filsafat bahasa dulu. Katakanlah apa arti hurip tani dulu. Hurip tani itu hidupnya petani. Terus ada lanjutannya yang mandiri, hurip tani mandiri, hidup petani yang mandiri. Gimana slogan-slogan dari sebelumnya, menteri-menteri pertanian sebelumnya sampai sekarang terkait dengan ketahanan pangan, terkait dengan kemandirian pangan. Mari kita majukan negara dengan kemandirian pangan. Itu judulnya. Nah, terkait dengan koperasi Hurip Tani Mandiri, apa sih itu koperasi Hurip Tani Mandiri? Koperasi ini basicnya adalah produsen. Jadi koperasi produsen Hurip Tani Mandiri, di mana kami memproduksi budidaya hasil dari pertanian yaitu padi gitu. Nah, Hurip Tani itu adalah koperasi yang berbasis korporasi, di mana produksinya adalah budidaya pertanian padi seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya, apa saja sih Pak keuntungan yang bakal didapat petani jika bergabung dengan Koperasi Hurip Tani ini Pak? Nah, Hurip Tani itu membuka seluas-luasnya se-Kabupaten Karawang bagi petani yang ingin menjadi anggota Koperasi Produsen Hurip Tani Mandiri. Keuntungannya adalah di mana petani yang sebelumnya mungkin nanam secara konvensional, terus kemudian tidak ada permodalan, tidak dilindungi dengan asuransi, tidak ada pendampingan, terus kemudian hasil panennya tidak ada jaminan pembelian dari siapapun. Nah, di Hurip Tani semuanya itu terjawab. Artinya petani itu selain dapat permodalan, petani juga dapat asuransi, terus kemudian dapat pendampingan. Pendampingan untuk apa? Untuk tanaman dari awal sampai akhir. Ada penyakit apa, ada apa segala macam kita dampingi semuanya, sehingga Sehingga mitigasinya itu bisa dilakukan dari awal. Nah, artinya ini semua hulu ke hilir sampai dengan hasil panen pun yang tadinya tidak ada jaminan pasar, kita beli semuanya, apapun kondisinya, mau bagus mau kurang bagus kita beli. Begitu. Jadi terjawab semua tuh. Pertama, tidak ada permodalan. Kedua, tidak masuk asuransi. Ketiga, tidak ada pendampingan. Keempat, hasil panennya ini tidak ada jaminan pasar. Nah, di Hurip Tani ada jaminan pasar. Begitu kira-kira. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kira-kira udah berapa banyak sih Pak petani yang bergabung di koperasi ini? Total sampai dengan saat ini ada 300 petani ya, tapi luasan hektar yang dijalankan budidaya itu ada sekitar 175 hektar gitu. Yang lainnya masih konvensional, masih biasa, dan akan di musim depan mungkin akan ikut juga bergabung dalam budidaya ini. Begitu. Berarti untuk Koperasi Hurip Tani ini khusus untuk daerah Karawang saja dulu gitu Pak? Petani daerah Karawang dulu? Sementara karena memang domisilinya di Karawang, sementara kita Kabupaten Karawang aja dulu. Karawang kan juga luas, belum semuanya. Gitu kira-kira. Ya, untuk persyaratan mungkin Pak, persyaratan dan jalur bagaimana sih kalau
ada petani yang mau bergabung ke Urip Tani ini? Oke, untuk persyaratan sih itu tidak susah-susah banget. Untuk persyaratan cukup dengan ada KTP, suami istri, si petani sama kakak, kartu keluarga. Itu yang utamanya. Terus yang keduanya ada lahannya, lahan si petaninya. Terus yang ketiga itu termasuk atau tergolong dalam kelompok tani atau poktan. Kan nanti ada CPCL, ada RDKK, itu yang akan menjadi syarat utamanya. Gitu kira-kira. Untuk sistem bagi hasilnya Pak dengan petani bagaimana Pak? Nah, untuk bagi hasilnya mudah saja, kita paro namanya, kalau bahasa orang petani paro gitu. Jadi dibagi tonase gitu. Berapa nanti yang akan dikeluarkan untuk anggaran usaha taninya, terus kemudian disesuaikan dengan harganya, itu nanti akan dibagi tonasenya. Sisanya buat petani, seperti itu. Jadi nanti bisa nanti paronya itu lebih banyak ke petani gitu. Nggak mungkin kalau lebih banyak ke koperasi gitu. Kenapa? Karena tujuan kita meningkatkan produktivitas pertanian dari hasil tani itu gitu. Berarti gimana modal awal yang koperasi berikan gitu ya Pak? Ya, untuk anggaran usaha taninya itu kan top-topnya itu antara 12 sampai 13 juta. Nah, disesuaikan dengan nanti harganya, harga pasar, terus harga pemerintah gitu. Gimana kita deal-dealannya? Yang jelas pertama kita deal-dealan dulu dengan petani, terus kemudian setelah deal prinsipnya kita paro bagi tonase, bukan nanti kembali uang, jadi bagi tonase gitu kira-kira. Untuk sisa dari pembagian hasil itu apakah koperasi membelinya atau gimana Pak? Ya, koperasi membeli dari sisa hasil yang dibagi, baik itu bagus, dalam kondisi bagus, baik dalam kondisi tidak bagus, itu semuanya dibeli. Artinya ada jaminan pasar bagi anggota kami, di mana nanti panen mereka itu ada hasil bagus atau hasil tidak bagus, kami beli gitu. Nah ini kan Koperasi Urip Tani ini bekerja sama dengan program pupuk Kujang ya Pak. Nah itu sudah berapa lama Pak? Sudah 4 musim. Sudah 4 musim bekerja sama dengan pupuk Kujang. Nah, selama bekerja sama, apakah ada peningkatan gitu Pak ke koperasinya gitu atau bagaimana Pak? Kalau bertanya ke petaninya sendiri, ke anggota kami sendiri, itu dari pertumbuhan vegetatifnya itu pertama ya jelas terlihat. Itu lebih hijau, lebih tinggi, lebih besar, terus dapur anakannya lebih banyak. Dari hasilnya pun ya insya Allah lebih bagus begitu. Berarti yang terakhir kayak ada pesan-pesan nggak sih Pak buat para petani gitu, biar mau gabung ke Koperasi Urip Tani, mungkin apa saja sih gitu yang kelebihan Ya, pesannya adalah di mana nanti petani bergabung dengan Urip Tani, maka itu petani akan dijadikan raja, di mana semuanya disediakan dan tinggal diaplikasikan. Hasil panennya pun kita jemput, kita beli, begitu. Ya, sekian paling untuk pertanyaannya. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik. Selamat siang Bapak. Kami dari mahasiswa Unsika. Kebetulan kami sedang bergabung di magang pupuk Kujang yang bekerja sama dengan Koperasi Urip Tani itu. Kami mau tanya-tanya sedikit tentang food station Bapak. Untuk food station ini sudah berjalan berapa lama dan di mana kantor pusatnya Bapak? Food station itu sudah berjalan kurang lebih 40 tahun ya, merupakan BUMD DKI Jakarta yang berlokasi di Pasar Induk Cipinang, ditunjuk sebagai pengelola Pasar Induk Cipinang. Apakah food station ini terbuka untuk koperasi lain untuk bergabung atau bagaimana Pak? Sangat terbuka. Kita kemitraan itu dari mulai Lampung sampai dengan Ngawi, Jawa Timur. Itu
itu ada yang bentuknya koperasi, ada juga yang CV, PT, dan Gapoktan. Oh, adakah persyaratan untuk bergabung dengan food station ini, Pak? Kalau persyaratan sih pada umumnya ya sudah ada dari Kemenkumham, secara hukum sah gitu. Terus juga ada NPWP-nya gitu. Untuk yang sudah bekerja sama selain Koperasi Urip Tani ini sudah berapa banyak koperasi atau CV yang sudah bergabung dengan? Kalau kebetulan kita kan ada 2 model kemitraan ya. Yang pertama itu yang budidaya seperti ini yang sekarang ada di Koperasi Urip Tani. Itu kita punya 3 mitra, yaitu Koperasi Urip Tani, terus juga ada CV Reagro Lestari di Indramayu, sama CV Nindya di Klaten. Tapi kalau untuk yang program kemitraan pembelian gabah atau beras itu banyak ya, dari Lampung sampai Ngawi ada, banyak sih. Saya nggak begitu hafal juga, cuma ada seperti kalau saya di Karawang nih, kalau untuk yang pembelian ada juga yang mitra desa Tempuran, MDBT, itu juga mitra kita. Terus di Subang itu dengan Sayang Sri ada, terus di Indramayu juga ada Koperasi Malai Padi, dan dengan Koperasi Urip Tani dan CV Reagro Lestari juga ada kemitraan pembelian juga ada gitu, selain budidaya gitu. Nah, untuk Koperasi Urip Tani ini food station sudah bekerja sama selama berapa lama? Sudah dari 2017. Mengenai sistem bagi hasilnya itu bagaimana, Pak? Oh gini, untuk kemitraan budidaya itu kita memberikan modal itu sampai pabrik ya, itu 13.800.000, kisaran segitu ya. Terus nanti untuk bagi hasilnya ke food station itu 3,1 ton ke food station, sisanya itu bagian petani. Nah yang bagian petani ini kita beli nanti dengan harga pasar saat panen. Jadi pasaran untuk harganya berarti mengikuti pasarannya Iya, tahun ini. cuma kewajiban dia mengembalikan 3,1 dari apa yang kita pinjamkan, sisanya kita beli. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk udah buat tanya-tanya. Iya, Terima kasih Pak. iya, sama-sama. Selamat siang Bapak. Siang. Kami mau bertanya sedikit mengenai lahan. Ya. Mungkin lahan yang bekerja sama dengan ini ya Pak, Program. program makmur ya Pak. Ya. Kira-kira itu sudah berapa kali musim tanam ya Pak menggunakan pupuk makmur dari Kujang ini Pak? 2 kali musim, 2 musim. Nah untuk proses pemupukannya itu biasanya pakai berapa banyak pupuk dalam 1 hektar Pak? Kalau yang sebelum pakai makmur itu pakai 4 kintal setengah. Yang pakai makmur itu Yang pakai makmur 3 kintal, 3 kita 1 hektar itu. 1 hektar. Itu biasanya kalau pakai pupuk yang dari makmur itu dicampur dengan pupuk lain atau sekarang pakainya pure pupuk makmur sendiri Pak? Sekarang itu masih dicampur. Musim kedepannya saya mau nyoba pure yang makmur aja. Nah untuk yang dicampur itu berapa dari Kujang berapa pupuk yang lain Kujang 200 kg dalam 1 hektar? 1 hektar. Urea ya. Dan pupuk lainnya Lainnya itu kan yang 3 kintal itu dari makmur. Dari 5 kintal. Untuk hasil panennya Pak, apakah ada peningkatan dari sebelum menggunakan pupuk dari makmur gitu Pak, dan yang sebelum pakai dari sebelum pakai dan sesudah Sudah. pakai maksudnya? Itu ya ada. Yang sebelumnya kan biasa paling 5 ton, 5 lebih lah ya. Dalam berapa? Dalam 1 hektar 5.000 kilo sampai lebih dari 5.000 kilo, di bawah 6.000 gitu. Terus semenjak pakai makmur itu sampai 6.000 kilo, 6.000 kilo per hektar sampai lebih. Nah sekarang yang kita coba ini, nanti tahu hasilnya berapa ini. Nah, sekarang kan belum tahu, belum panen.
baru dilaksanakan sekarang panennya sampai finish. Nah, bagaimana sih Pak pendapat Bapak untuk perbedaan pada pertumbuhan tanamannya gitu Pak, dengan yang menggunakan pupuk makmur dengan yang tidak Pak? Ya pertumbuhan ya bagus pakai yang makmur yang sudah saya alami 2 musim. Yang itu masalah tunas satu rumpun itu kan yang bisa banyak itu pakai makmur, itu bisa banyak anakannya gitu ya, sampai 45 sampai 50 bisa tuh tahu lah udah gedenya gitu. Kalau sebelumnya paling 30 sampai 40, di bawah 40, 35 lah, rata-rata 35 batang per rumpun. Itu bukan makmur, yang non dari produk makmur gitu. Jadi lebih bagus pakai yang makmur Ya. Nah, untuk keuntungannya Pak, keuntungannya apa saja yang Bapak dapatkan sebagai anggota dari Koperasi Murid Tani yang koperasinya itu bekerja sama dengan pupuk makmur ini Pak? Misalkan seumpama kayak subsidi pupuk atau dikasih fasilitas peralatan atau apa gitu. Ya, satu ya fasilitas peralatan sekarang udah modern, kan awalnya semi modern. Kalau yang jadul kan pakai gebotan kayu itu, yang jadul dipukul begitu, itu semi modern ya pakai rontok padi. Ini lebih modern, ada 3 tahap itu fasilitas buat pertanian dari Murid Tani itu sekarang pakai mesin komben lebih modern gitu kan, lebih cepat lagi waktunya, bisa per hektar itu 3 jam sampai 4 jam selesai yang 10.000 meter persegi itu gitu. Kalau pakai rontok padi bisa sampai jam 5 panennya, jadi lama, bisa ngemalam gitu. Itu kedua ya permodalan ya dibantu Murid Tani ya alhamdulillah itu bisa membantu petani. Ketiganya ya ada asuransi, kita kan nggak was-was lah masalah hasilnya, nanti waktu sampai finishing itu hasil bagus apa enggak, ada asuransi, jadi di cover gitu, ada pengaparan dari koperasi, dari asuransi.